Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ustaz harapkan kalian dalam keadaan siap, sehat, dan semangat untuk memulai pembelajaran tematik. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, pada hari ini kita memulai dengan pembelajaran 1 dan 2. Akan tetapi lebih baik untuk memulai pembelajaran dengan doa. Nah, kita mulai bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulat. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anakku sekalian, kelas 3A BC, alhamdulillah hari ini kita memulai pembelajaran kembali dengan tujuan pembelajaran diantaranya tematik SBDP KD 3.3. Kalian dapat menirukan gerakan hewan berjalan. Tematik selanjutnya matematika KD 3.1. Kalian dapat melengkapi perkalian sesuai dengan sifat pertukaran. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia KD 3.8. Kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 3 ABC, kita memulai pembelajaran hari ini dengan tematik bahasa Indonesia. Nah, bacalah dongeng kisah kucing kecil pada halaman 127 hingga 128. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, di buku pena kalian itu ada cerita tentang kisah kucing kecil. Nah, tugas kalian adalah membaca dan memahami apa saja yang terdapat di dalam kisah dongeng tersebut. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa saja nama tokoh dalam dongeng tersebut? Yang kedua, apa yang dikatakan kuda kepada kucing? Dan yang terakhir, di mana latar peristiwa dalam dongeng tersebut? Nah, pada pembelajaran yang lalu sudah kita jelaskan ada 5 unsur dongeng. Ada 5 unsur yang terdapat di dalam dongeng, diantaranya adalah apa itu tokoh, apa itu latar. Nah, yang seperti itu ya. Dan Ustazah di sini tanyakan hanya 2. Ini siapa nama tokoh dan di mana latar peristiwa dongeng tersebut. Kemudian anak-anakku semua, kita lanjut pada tematik matematika sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Nah, pada pembelajaran selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Nah, di mana rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitupun dengan perkalian, A ditambah B sama dengan B tambah A. Kesimpulannya, pada penjumlahan dan perkalian berlaku sifat komutatif di mana 2 atau lebih bilangan yang akan dioperasikan dapat saling ditukarkan tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi apabila 2 bilangan kita jumlahkan atau kalikan, di mana jumlah bilangan tersebut akan sama meskipun posisinya ditukar. Nah, setelah mengamati penjelasan di atas, kerjakanlah latihan soal pada halaman 130 nomor 2. Memahami gerak hewan di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran yang lalu kita kan sudah praktek memperagakan lagu dan tarian kupu-kupu. Nah, di mana kalian di situ mempraktekkan gerakan kupu-kupu menari atau terbang di udara. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian juga akan memperagakan
macam-macam hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara gerak menirukan gerakan kelinci. Yang pertama adalah cara melakukan gerakan kelinci melompat adalah awalan yang dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak lurus dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan rapat di samping badan. Kemudian turunkan badan hingga posisi badan sedikit jongkok dan ayunkan tangan ke depan badan dengan kedua siku sedikit ditekuk. Yang ketiga adalah lakukan lompatan dengan tolakan kedua kaki. Keempat, luruskan kedua kaki ketika di udara dan kedua tangan tetap di depan badan dengan siku sedikit ditekuk. Yang kelima, posisi badan sedikit condong ke depan. Yang terakhir adalah posisi pendaratan dilakukan dengan kedua kaki dan posisi badan sedikit condong ke depan dan kedua tangan tetap di depan badan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, untuk gambar yang lebih banyak, kalian dapat membuka halaman 132. Ayo berlatih, tirukan gerak hewan berikut. Lakukan secara bergantian di depan bersama adik atau orang tua kalian ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anak-anakku sekalian, kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semua, kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah harap kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.